Misalkan doi kalian ngajak ketemuan, ngajak makan, dan setelah itu mengghosting, fix dia nggak nerima kamu apa adanya. Assalamualaikum, hai YouTube, balik lagi sama Naswa. Di video kali ini aku mau berbagi tips menabung ala mahasiswa kosan. Jadi tonton terus videonya. Yang pertama yaitu menyisihkan uang bulanan atau uang harian. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh mahasiswa kos, menyisihkan uang bulanan atau uang hariannya. Untuk jumlahnya itu nggak masalah, berapapun sesuai kemampuan kalian. Yang terpenting sudah melakukan kebiasaan yang baik ini. Kedua, menyusun rencana pengeluaran. Nah, agar kamu bisa menabung yang berkelanjutan, kamu harus bisa menyusun rencana pengeluaran kebutuhan kamu selama 1 bulan ke depan. Aku biasanya tulis kebutuhan apa aja yang harus aku beli dan aku mencantumkan harganya juga. Jadi aku bisa tahu total keseluruhannya berapa, kisaran pengeluaran aku untuk kebutuhan ini sekian gitu. Dengan demikian, kamu bisa mengontrol keuangan kamu dan mencegah mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang tidak perlu. Ketiga, mulai menabung. Nah, di sini terserah teman-teman mau nabung di bank atau nabung di celengan, bebas. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka nabung di celengan. Kenapa? Karena kalau misalkan aku nabung di bank, dan kan kedepannya itu nggak ada yang tahu ya, kita butuhnya apa, kita pengen apa. Aku takutnya uang lagi ngepas untuk makan, terus aku pengen beli ini, nanti aku takutnya tergiur. Jadi aku malah, yaudah deh, nggak apa-apa gesek ATM sekali gitu. Nah, di situ aku takutnya udah ngelakuin sekali, malah ngelakuin berkali-kali keterusan, dan yang ada aku nanti nggak ada tabungan gitu. Jadi aku pribadi lebih suka nabung di celengan. Dan aku juga punya tabungan jangka panjang. Nih, menurut aku jangka panjang, aku nabung emas di Pegadaian. Kenapa sih aku bisa sebut jangka panjang? Karena tabungan emas ini nggak bisa asal ambil gitu, nggak bisa sembarang ambil sebelum total tabungan kalian itu udah mencapai 5 gram. Nah, di Pegadaian ini menurut aku efektif banget karena kita bisa nabung berapapun, 20.000, 15.000, 10.000, terserah. Nggak ada keharusan minimal sekian gitu, nggak ada. Jadi sesuai kemampuan kalian gitu. Dan di sini uang adminnya itu cuma setahun sekali. Jadi menurut aku udah deh, worth it banget nabung di sini. Dan balik lagi, cara kalian menabungnya itu gimana? Di mana yang penting kalian bisa memanage keuangan kalian. Tips yang keempat yaitu jangan menyepelekan uang recehan. Bagaimanapun juga kita nggak akan pernah terlepas dari uang receh. Maka dari itu jangan menyepelekan uang recehan, apalagi bekas kembalian jajan di warung. Coba bayangin aja, uang 1 juta nggak akan jadi 1 juta kalau misalkan kurang 500 perak. Ya kan? Jadi kalau misalkan kalian nemu uang receh, entah itu 200 perak, 500 perak, atau 1000, menurut aku ya udah disimpan, entah itu di botol bekas minum atau botol wadah lainnya. Karena kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Poin yang paling penting dalam menabung ini, yang kelima yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan membeli sesuai dengan keinginan. Nah, biasanya mahasiswa itu kan jarang banget ada yang masak gitu. Kebutuhannya itu ya makan. Kalau misalkan makan, ya udah makan sesuai dengan budgetnya gitu. Makan sama nasi rames dapat 10.000, tapi dia malah makan sushi. Kenyang enggak? Duit habis. Jadi menurut aku yaudah beli sesuai dengan kebutuhan kalian aja gitu. Atau bisa juga kalau misalkan di kosannya ada kompor, bisa kok kalian masak gitu. Di sisi lain bisa menambah kebiasaan yang baru gitu kan. Karena memasak itu menurut aku banyak keuntungannya sih, terutama untuk diri sendiri ya kan. Jadi di suatu hari ke depan itu, kalau misalkan kalian udah bisa masak, pasti kalian pengennya masak terus gitu. Dan bisa juga kan jadi mantu idaman. Bercanda.
Soal makanan kayak gini, misalkan aku kadang suka pengen seblak atau pengen bakso gitu. Tapi lagi irit nih, aku selalu mikir kayak gini, Nas kamu tuh udah sering banget makan seblak, Nas kamu tuh udah sering banget makan bakso, jadi kamu udah tahu rasanya kayak gimana gitu. Ingat kamu tuh harus nabung, lagi nabung, harus terkumpul uangnya, jadi jangan beli yang enggak gitu. Jangan beli yang cuma-cuma, walaupun itu untuk isi perut kamu sendiri, tapi please tahan dulu. Kendala yang terjadi oleh mahasiswi biasanya perkara skincare. Misalkan udah punya nih skincare yang biasa dia pakai itu seharga 50.000 misalnya. Tapi dia ngeliat orang lain, kamu kok glowing banget sih? Pakai apaan tuh? Air wudhu. Oh, air wudhu. Tanya lagi, kamu kok glowing banget sih mukanya? Kamu pakai apaan sih? Ternyata pakai ini, merek ini. Pas dicek harganya, 300.000. Ada orang yang sebagian, aku pengen kayak gini nih mukanya, pengen pakai ini juga, 300.000. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang dia bisa menahan kemauannya dia gitu, karena dia rasa dia udah punya, ya udahlah aku pakai ini aja, harganya juga lebih murah gitu. Ada yang kayak gitu, ada kayak aku. Tapi skincare itu emang kebutuhan, tapi bukan suatu untuk dipermasalahkan. Masalah glowing enggaknya itu tergantung diri kita sendiri juga, kebiasaan kita gimana, dari dalamnya tubuh kita ini konsumsinya apa aja. Yang udah skincarean mahal-mahal, kebiasaannya begadang, pola hidupnya nggak sehat, itu percuma. Jadi kamu tuh nggak akan glowing ya Anda miskin. Nggak bercanda, tapi emang bener kok, rata-rata tuh kita di sisi lain harus memperhatikan pola hidup kita tuh seperti apa gitu. Dan masalah glowing dan nggak glowing itu emang kenapa sih harus banget jadi permasalahan? Jadi kayak gini loh, perempuan itu semuanya cantik, nggak dilihat dari skincare-nya apa, dilihat dari kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang terpasti setiap manusia itu punya porsinya masing-masing, kecantikannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan doi kalian ngajak ketemuan, ngajak makan, dan setelah itu mengghosting, fix dia nggak nerima kamu apa adanya. Yang keenam yaitu rajin membuat catatan pengeluaran dan pemasukan kalian setiap hari. Walaupun hal ini terlihat sepele, namun ternyata hal ini sangat penting, karena dari catatan tersebut kita dapat mengendalikan keuangan kita. Di sisi lain, selain lebih rinci, kita juga bisa mengandalkan catatan keuangan itu sebagai tanda untuk kita berhati-hati dalam mengeluarkan keuangan. Jadi mulai sekarang, catat pengeluaran dan pemasukan kalian setiap hari. Nah, teman-teman, ada 6 tips yang aku kasih tahu ke kalian, cara menabung ala mahasiswa, dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. See you di next video.